Halo, kita lanjut lagi ke Scorpio ya, untuk prediksi keuangan di tanggal 25 Juli sampai 1 Agustus ya. Di sini sih kamu cukup cerdik melihat peluang, tapi jangan abaikan detail kecil. Periksa ulang kontrak atau kerjasama bisnis yang sedang berjalan. Nah, di sini sih ya pesan yang disampaikan oleh semesta dari segi keuangan untuk Scorpio lebih detail lagi ya, melihat peluang ya. Kalau yang karyawan dan wira swasta memang ada sedikit perbedaan cara menasehatkannya. Cuman di sini yang Bunda sarankan sih untuk lebih cerdas melihat peluang itu semua bisa kok ya. Maksudnya karyawan oke, wira swasta juga oke. Dimana di sini untuk teman-teman yang berwira swasta, jika ingin melakukan tindakan kayak mencoba gitu ya, itu kalian tetap harus mempelajari segala sesuatunya ya. Jangan sampai meninggalkan pekerjaan yang sudah ada dulu ya, sambil menunggu peluang usaha yang kalian jalankan itu berhasil atau ada hasilnya gitu ya. Kalau untuk yang wira swasta, periksa ulang kontrak ya. Kontrak-kontrak yang sudah berjalan kalian harus mungkin ada yang sudah diperbarui atau ada yang masih berjalan dan ada kendala. Kalian harus benar-benar melihat semuanya, meneliti detail kecilnya. Begitu ya teman-teman Scorpio ya. Kita lanjut ke Sagittarius. Pemasukan naik turun, kamu tergoda untuk traveling atau beli barang baru. Prioritaskan kebutuhan dasar dan sisihkan tabungan lebih dulu. Ya di sini sih Sagittarius, walaupun bukan semua Sagittarius ya, ada sih beberapa Sagittarius yang sudah bijaksana, ada beberapa Sagittarius yang sudah dalam keadaan yang aman sekali keuangannya dan mungkin juga sudah banyak tabungannya ya. Di sini kita bahas Sagittarius yang masih berjuang ya. Di sini sih pemasukan naik turun, kamu tergoda untuk traveling. Wah, memang sih reward untuk diri itu kadang perlu ya teman-teman ya. Cuman Bunda sarankan untuk tidak berlebihan atau di luar budget ya. Jangan sampai keuanganmu atau keinginanmu untuk traveling atau memberikan reward diri itu membuat ekonomi kalian jadi goyang gitu. Itu sih mengingatkan untuk semua bintang, Bunda dan juga teman-teman semua ya. Prioritaskan kebutuhan dasar ya. Tetap kebutuhan itu diutamakan. Pokok kebutuhan itu di nomor satu kan ya. Buat kalian yang masih berjuang dari segi kebutuhan dan juga kepentingan lainnya, semoga kalian diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga kebahagiaan ya. Lanjut kita ke Capricorn ya. Capricorn. Untuk keuangan Capricorn stabil dan cenderung meningkat. Kamu bisa mulai memikirkan jangka panjang untuk berinvestasi. Oke, Capricorn cukup bagus di sini keuangannya. Mulai catat pemasukan dan pengeluaran harianmu. Di sini sih untuk Capricorn yang Bunda lihat ya, kamu bisa mulai memikirkan jangka panjang untuk investasi. Tetap investasi yang jangka panjang Bunda sarankan adalah di emas ya. Kalau belum punya rumah, kalian bisa beli rumah, DP rumah seperti itu ya. Tapi tetap perhitungkan pengeluaran kalian setiap bulannya ya. Jangan terlalu berambisi tanpa perhitungan ya Capricorn ya. Cuma di sini bagus, cenderung stabil dan meningkat. Bagus ya, walaupun tidak di semua Capricorn, cuma di sini yang Bunda lihat Capricorn yang stabil itu di 40-60% ya. Sisanya masih berjuang dan juga ada yang sudah bijaksana dalam mengatur keuangannya ya. Lanjut kita ke Aquarius. Bagi Aquarius banyak ide, tapi belum semua menghasilkan uang. Fokus dan pilih satu yang paling menjanjikan dulu. Ya, kita tidak bisa duduk di dua kursi bersamaan. Kita tidak bisa duduk di dua kursi bersamaan ya teman-teman ya. Kita bisa duduk di kursi yang panjang. Dalam artian kita bisa mengendalikan pekerjaan yang berbeda, tapi kita harus benar-benar sudah kuat dari segi kayak dasarnya itu kita memang harus bisa sudah kuat ya, sudah tinggal mengendalikan. Kalau untuk menjalankan kalian harus fokus satu per satu, baru setelah itu berjalan baru kita bisa kendalikan. Gak bisa kita itu langsung dua-duanya jalan, itu akan jatuh
kita tidak bisa duduk di dua kursi ya, pasti akan jatuh ya. Banyak hal yang harus dipikirkan tentang kata-kata Bunda barusan. Bisa kok Bun, bisa, tapi bukan dua kursi, tapi satu kursi yang panjang untuk mencakup di beberapa titik atau tempat ya. Gitu ya Aquarius ya. Bagus sih, kamu sudah pandai dan juga kamu sudah mulai berani untuk mencoba ya. Itu good job. Tapi tetap kalau bisa kalian jangan pernah meninggalkan pekerjaan utama ya. Untuk memulai bisnis jangan meninggalkan pekerjaan utama. Kecuali kalian memang sudah pembisnis ya, teman-teman ya. Lanjut kita ke Pisces ya, keuangan. Untuk Pisces bisa dipemasukkan tak terduga, tapi kamu juga rentan dimanfaatkan orang lain. Jaga batasan terutama dalam urusan pinjam meminjam uang. Sebenarnya kata-kata ini kurang kayak gimana ya? Memang kan bukan dimanfaatkan lah ya. Coba kita ganti kata-katanya, tapi lebih dibutuhkan ya. Kamu bisa membantu kok. Jika kamu sudah bisa kayak memprediksikan, oh keuanganku cukup segini, keuanganku cukup. Bantu. Kalau bisa membantu, bantu. Tapi kalau tidak bisa, jangan memaksakan hanya karena sungkan ya, karena bagaimanapun di saat kata pinjam meminjam itu tidak selalunya ya yang memberi pinjaman itu mendapatkan feedback yang baik setelah saat kita membutuhkan atau saat kita menagih ya. Kalau Bunda pribadi sih lebih ke arah kalau aku mampunya segini ya udah aku kasih segini, jika dia tidak bisa mengembalikan ya aku ikhlaskan begitu ya. Tapi tetap utamakan kepentingan diri sendiri dan juga keluarga, baru kamu bisa memikirkan itu. Karena tetap teman-teman ya, banyak hal yang baik berakhir tidak baik itu banyak. Jadi bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik, enggak, kita harus tetap berbuat baik tapi dengan batasan dan juga diri kalian itu tidak dalam keadaan yang kekurangan atau sedang membutuhkan uang. Karena dimanapun kebaikan yang meragukan itu jadi tidak baik. Begitu, itu adalah salam dari Bunda. Itulah teman-teman pembacaan keuangan dari tanggal 25 Juli sampai 1 Agustus. Bunda harap semua pejuang rupiah yang sedang mengejar kebutuhan dan juga kepentingan keluarga, semoga diberikan keselamatan, semoga diberikan kebahagiaan, semoga dilancarkan urusannya semuanya, dan semoga selalu diberikan kebijaksanaan dalam membelanjakan keuangan. Sadu. Semoga semua makhluk berbahagia dan bye-bye.